Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM G701241008 dari kelas C. Jadi, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi dengan judul percobaan pengenalan spektrofotometri UV vis. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang definisi spektrofotometri UV vis. Jadi spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis kimia yang mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh suatu sampel pada panjang gelombang ultraviolet 200 sampai 400 nanometer dan cahaya tampak 400 sampai 800 nanometer. Di mana teknik ini didasarkan pada interaksi antara radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dalam larutan. Terus yang kedua itu ada prinsip kerja, di mana prinsip kerjanya itu adalah fenomena absorbansi cahaya. Ketika cahaya polikromatik melewati sampel, elektron dalam molekul akan menyerap energi tersebut dan mengalami eksitasi dari keadaan dasar atau ground state ke tingkat energi yang lebih tinggi atau excited state. Di mana jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam sampel. Terus yang ketiga itu ada komponen spektrofotometri UV vis, di mana alat itu terdiri dari komponen utama. Yang pertama itu sumber cahaya, di mana lampu deuterium itu untuk UV dan lampu tungsten atau wolfram itu untuk visible. Terus yang kedua itu ada monokromator. Monokromator itu mengubah cahaya polikromatik menjadi suatu panjang gelombang tunggal atau monokromatik. Terus yang ketiga itu ada kuvet atau wadah sampel, di mana wadah sampel itu merupakan tempat meletakkan larutan, kuvet kuarsa untuk UV, kuvat kaca atau plastik untuk visible. Terus yang keempat itu ada detektor, di mana detektor ini menangkap cahaya yang diteruskan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Terus yang kelima itu ada readout atau yang biasa disebut dengan layar yang biasa menampilkan hasil nilai absorbansi. Terus yang keempat itu ada jenis-jenis spektrofotometri UV vis, di mana secara umum jenis-jenis spektrofotometri UV vis itu terbagi menjadi dua jenis, di mana yang pertama itu ada single beam, di mana single beam ini merupakan cahaya yang hanya melewati satu jalur, sehingga pengukuran blanko dan sampel itu harus dilakukan secara bergantian. Terus yang kedua itu ada double beam, di mana double beam ini merupakan cahaya yang dibagi menjadi dua berkas atau koper untuk melewati sampel dan referensi secara bersamaan, sehingga hasil lebih stabil dan akurat. Terus yang kelima itu ada hukum Lambert-Beer, di mana hubungan antara konsentrasi dan absorbansi dijelaskan melalui hukum Lambert-Beer dengan rumus absorbansi sama dengan molar absorpsivitas dikali dengan tebal kuvet dan dikali dengan konsentrasi larutan, di mana intinya itu semakin pekat warna atau konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi nilai absorbansinya secara linear. Selanjutnya itu di nomor 6 itu ada langkah-langkah penggunaan spektrofotometri UV vis. Yang pertama itu dilakukan pemanasan, di mana dinyalakan alat selama 15-30 menit agar stabil. Terus yang kedua ada optimasi, di mana dia itu menentukan panjang gelombang maksimum atau lambda max. Terus yang ketiga itu blanko, dimasukkan kuvet yang berisi pelarut murni atau blanko untuk kalibrasi nol. Terus yang keempat itu ada pengukuran, di mana pengukuran ini kita memasukkan sampel dan membaca nilai absorbansinya pada layar. Terus yang kelima ada pembersihan, di mana kita mencuci kuvet dan mencuci alat setelah dipakai atau mematikan alat setelah dipakai. Jadi itulah tadi video penjelasan dari percobaan pertama tentang pengenalan spektrofotometri UV vis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.